2 jelang pernikahannya, Kaisang Pangarep menggelar rangkaian acara adat pada Jumat pagi. Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana Jokowi memasang blek KTP di kediaman sebelum siraman untuk anak bungsu mereka, Kaisang Pangarep. Pemasangan blek KTP menandai dimulainya rangkaian prosesi pernikahan Kaisang Pangarep dan Erina Gudono yang dijadwalkan menjalani prosesi siraman pada hari ini. Pemasangan blek KTP menjadi simbol penyucian lokasi pernikahan dan juga memiliki harapan agar jalannya proses pernikahan berjalan lancar, aman, dan terhindar dari berbagai hal yang tidak diinginkan. Usai memasang blek KTP, dilanjutkan dengan pemasangan tubuhan. Sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju terlihat hadir dalam prosesi pemasangan blek KTP dan siraman putra bungsu Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep, pada Jumat pagi. Beberapa menteri yang terlihat hadir di kediaman Presiden adalah Menko Polhukam, Mahfud MD, Menko Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi, serta Menteri Agraria Tata Ruang, Hadi Cahyanto. Ketua MK yang sekaligus adik ipar Presiden Anwar Usman beserta istri juga terlihat hadir. Lalu seperti apa rangkaian acara adat jelang pernikahan Kaisang Erina di Solo, Jawa Tengah? Jurnalis Kompas TV Kika Madona akan melaporkannya. Kika, seperti apa rangkaian acara adat di kediaman Kaisang pagi ini? Ya, Pak Salis dan juga saudara, jadi rangkaian acara siraman calon mempelai pria yaitu Kaisang Pangarep sudah berlangsung pada pukul 8:15 pagi tadi. Jadi ada 7 rangkaian prosesi siraman yang dilakukan pada saat pagi tadi. Di antaranya yang pertama, pemasangan blek KTP di depan kediaman Presiden Joko Widodo. Jadi tadi pemasangan blek KTP ini dilakukan oleh Presiden Jokowi dan didampingi oleh Ibu Iriana Jokowi. Nah, pemasangan blek KTP ini sekaligus untuk menandai bahwa rangkaian upacara pernikahan dari Kaisang dan juga Erina ini dimulai pada hari ini. Kemudian setelah dilakukan prosesi pemasangan blek KTP, selanjutnya dilanjutkan dengan acara sungkeman oleh calon mempelai pria yaitu Kaisang Pangarep di hadapan kedua orang tuanya yaitu kepada Pak Jokowi dan juga kepada Ibu Iriana Jokowi. Selanjutnya untuk prosesi yang ketiga yaitu membawa calon mempelai pria yaitu Kaisang Pangarep ke kediaman Sumbar, dan pada saat itu Kaisang Pangarep diantarkan oleh kedua orang kakaknya yaitu Kahiyang Ayu dan juga Gibran Rakabuming, dan dilanjutkan dengan prosesi siraman. Nah, prosesi siraman ini berlangsung secara tertutup di kediaman Sumber, Solo, Jawa Tengah, di mana pada saat itu untuk prosesi siraman dilakukan oleh para keluarga ataupun kerabat dari Presiden Joko Widodo, lalu juga kemudian orang tua dari calon mempelai pria yaitu Kaisang dan juga untuk orang tua dari calon mempelai pria yaitu Jokowi dan juga Ibu Iriana Jokowi. Jadi ada 7 mata air sumber yang juga kemudian dikucurkan atau disiramkan dalam prosesi siraman terhadap calon mempelai pria yaitu Kaisang Pangarep, di mana 7 mata air sumber tersebut berasal dari Keraton Kasunanan, Keraton Mangkunegaran, lalu kemudian Masjid Agung Surakarta, lalu kemudian Umbul Pengging, dan Istana Merdeka, serta dari Istana Bogor dan juga dari kediaman Solo. Nah, untuk prosesi siraman ini sendiri ada aturan khusus yang juga kemudian diberlakukan, yaitu untuk yang melakukan prosesi siraman atau yang mengguyurkan air terhadap calon mempelai pria, diharuskan orang yang sudah pernah menikahkan anaknya atau sudah pernah mantu dan tidak pernah bercerai selama masa pernikahannya. Jadi itu adalah aturan khusus selama masa siraman berlangsung pada pagi hari tadi. Dan dilanjutkan dengan prosesi memotong rambut Kaisang yang dilakukan langsung oleh Presiden Joko Widodo. Lalu kemudian Presiden Jokowi menggendong mempelai pria. Dan kemudian di akhir acara, yaitu di akhir prosesi dari siraman, yaitu Presiden Jokowi menyiapkan makanan kepada Kaisang. Jadi untuk suapan terhadap Kaisang ini menjadi akhir dari rangkaian prosesi siraman pada hari ini. Presiden Jokowi dan juga Ibu Iriana sangat senang sekali karena pada saat acara prosesi siraman berlangsung dengan lancar. Selengkapnya kami hadirkan pernyataan beliau berikut ini. Prosesi untuk sungkeman dan prosesi untuk siraman sudah berjalan dengan baik.
lancar dan kami sekeluarga mohon doa restu kepada masyarakat agar prosesi selanjutnya baik Midodareni, kemudian besok ijab kabul, kemudian dilanjutkan dengan nanti tasyakuran di Pura Mangkunegaran, semuanya bisa berjalan dengan baik. Dan sekali lagi kami ingin mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam prosesi ini yang dimulai dengan tadi pagi sungkeman dan siraman dan nanti sampai di tasyakuran di Pura Mangkunegaran, apabila ada yang terganggu kenyamanannya terganggu, kami sekeluarga memohon maaf yang sebesar-besarnya, utamanya kepada masyarakat Yogyakarta dan masyarakat Kota Solo. Joko Widodo meminta restu kepada masyarakat sekitar agar pelaksanaan pernikahan dari Kaisang dan juga Erina berlangsung dengan lancar. Nah, saudara, setelah pelaksanaan prosesi siraman pada hari ini, nanti acara akan dilanjutkan dengan Midodareni, di mana pada hari ini Presiden Joko Widodo rencananya setelah sholat Jumat nanti baru akan langsung bertolak ke Solo atau berangkat ke Solo untuk mengikuti rangkaian acara selanjutnya, yaitu Midodareni di kediaman calon mempelai wanita, yaitu Erina Gudono. Demikian, kembali kepada Anda, Pascalis. Kika, ini kan nanti hari Minggu akan ada resepsi di Solo ya, setelah akadnya di Jogja. Ini persiapannya bagaimana di Solo? Lalu apakah ada aturan-aturan untuk tamu undangan? Kalau sejauh ini persiapan juga masih terus dilakukan. Kami pantau di sekitaran Pura Mangkunegaran, pengamanan juga saat ini sudah lebih ketat jika dibandingkan dengan kemarin. Ada sekitar 11.800 aparat kepolisian dan juga TNI Polri maksud kami yang disiagakan untuk mengawal jalannya baik itu pernikahan maupun resepsi unduh mantu yang berlangsung pada hari Minggu besok. Lalu kemudian untuk di kawasan Solo sendiri ada 7.600 aparat gabungan TNI Polri yang kemudian disiagakan untuk mengawal jalannya resepsi unduh mantu terutama di kawasan Pura Mangkunegaran ini. Nah, berbicara mengenai jelang pelaksanaan resepsi unduh mantu yang berlangsung pada tanggal 11 Desember, yaitu pada hari Minggu besok, ada serangkaian aturan yang juga kemudian diberlakukan di kawasan atau lokasi resepsi. Di antaranya tamu undangan yang pertama tidak diperbolehkan menggunakan atau mengenakan pakaian yaitu batik bercorak yaitu parang. Nah, karena motif parang ini hanya dikhususkan bagi raja ataupun pemilik hajat. Lalu juga kemudian untuk tamu undangan juga tidak diperbolehkan memberikan sumbangan dalam bentuk apapun, baik itu amplop ataupun hadiah. Nah, untuk kantong parkir sendiri, untuk selama berjalannya acara unduh mantu di Pura Mangkunegaran, disiapkan 1 kantong parkir di Pura Mangkunegaran khusus untuk VVIP. Sementara untuk 5 kantong lainnya ada tersebar di kawasan Solo, diantaranya yaitu di SD Beskalan, lalu PTPN 9 Solo, lalu kemudian Aspol Beskalan, dan kemudian area parkir Stadion Manahan dan juga Benteng Vastenburg. Jadi itu adalah 5 kantong parkir yang disediakan di kawasan Solo. Untuk membawa para tamu undangan dari kantong parkir menuju ke Pura Mangkunegaran akan disiapkan shuttle bus. Jadi kalau sebelumnya ini akan disiapkan andong dan lain sebagainya, tidak jadi dilakukan karena mengingat jaraknya juga cukup jauh dan resiko kalau misalkan terjadi hujan dan lain sebagainya, sehingga disiapkan ada lebih dari 100 shuttle bus yang nantinya akan mengantarkan secara bergantian selama waktu prosesi unduh mantu berlangsung, yaitu jumlahnya sekitar ratusan. Kita harapkan untuk prosesi unduh mantu ini juga bisa berjalan dengan lancar, acaranya juga bisa berlangsung dengan kemeriahan-kemeriahan yang juga kemudian disuguhkan. Salah satunya adalah pesta rakyat yang sangat ditunggu oleh masyarakat Solo terutama. Demikian Pascalis. Kika Madona, terima kasih laporan Anda dari Solo, Jawa Tengah.